Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi di channel Belajar Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang langkah-langkah melakukan analisis regresi linier sederhana. Namun sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu apa itu analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi, analisis regresi merupakan suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Dalam hal ini, variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Dalam analisis regresi dikenal ada dua jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu analisis regresi linier sederhana, yaitu suatu analisis regresi yang hanya memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Artinya, dalam analisis regresi linier sederhana, hanya terdapat satu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan jenis analisis regresi yang kedua yaitu analisis regresi linier berganda, yang merupakan analisis regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Artinya, dalam analisis regresi linier berganda, variabel yang mempengaruhi atau variabel independennya ada lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi hanya ada satu variabel. Oke, sebagai contoh, di sini ya ada suatu data. Data ini saya ambil dari buku SPS Komplit untuk Mahasiswa. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin melihat pengaruh umur terhadap kecepatan berlari seseorang. Dalam hal ini, umur disimbolkan dengan huruf X dan kecepatan berlari disimbolkan dengan huruf Y. X dan Y. Artinya ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah, adakah pengaruh umur terhadap kecepatan berlari seseorang? Untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu yang mana variabel independen dan yang mana variabel dependennya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah umur, karena umur mempengaruhi kecepatan berlari. Sehingga variabel yang mempengaruhi atau variabel independennya adalah umur. Sedangkan variabel dependennya atau yang dipengaruhinya adalah kecepatan berlari. Setelah mengetahui variabel independennya yang mana dan variabel dependennya yang mana, langkah selanjutnya adalah kita mengajukan hipotesisnya. Ada dua hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara umur terhadap kecepatan berlari seseorang, dan H1 terdapat pengaruh antara umur terhadap kecepatan berlari seseorang. Nanti akan kita lakukan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis yang mana yang diterima. Nah, langkah selanjutnya yaitu data ini kita copy ke SPSS. Nah, karena itu kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Kemudian kita pilih di sini variabel view. Kita ketikkan untuk variabel X, kita pada label kita tuliskan umur. Sedangkan variabel Y, pada label kita tuliskan di sini kecepatan berlari. Kemudian kita pilih data view. Kemudian kita masukkan di sini datanya. Datanya kita masukkan. Masukkan ke sini. Ini adalah untuk umur, variabel X-nya, sedangkan ini adalah kecepatan berlari atau variabel Y-nya. Langkah selanjutnya, kita lakukan analisis dengan cara analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Yang perlu diperhatikan di sini ada dua variabel yaitu X dan Y, di mana umur merupakan variabel
independen, sedangkan Y atau kecepatan berlari merupakan variabel dependen. Karenanya untuk umur kita masukkan ke independen. Sedangkan untuk kecepatan berlari kita masukkan ke dependen. Langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, di sini terlihat hasilnya. Ya. Kita fokus karena di sini kita hanya ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak. Kita fokus di sini ANOVA-nya. Pada tabel ANOVA, kemudian kita lebih fokus lagi ke nilai signifikansinya. Ini kita copy saja. Ini nanti kita copy. Ya. Kita copy. Kemudian kita lakukan interpretasi. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu, kita ketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,003. Apa arti dari ini? Kita interpretasikan dengan cara jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh. Kita lihat di sini 0,003 ternyata dia lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya adalah terdapat pengaruh antara umur terhadap kecepatan berlari. Demikian langkah-langkah melakukan analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Cukup mudah. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.